menaklukkan ular itu, kita bisa menggunakan garam. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton, mantap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu channel PD, mantap. Jadi pagi ini Amar dapat undangan dari Pertamina di Dumai. Jadi hari ini Amar mau ngisi edukasi bersama masyarakat atau pekerja yang ada di Pertamina, teman-teman ya. Jadi memang pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat itu sangat penting, karena biar masyarakat itu sadar bahwa reptil itu sebenarnya itu tidak harus dibunuh, dan bagaimana cara penanganannya seperti apa, teman-teman ya. Pokoknya terus nomor PD, mantap. Kita mengetahui juga ya keanekaragaman hayati yang Bener. ada di sini ya. Jadi di sini Amar di Pertamina ada acara mengedukasi tentang reptil di sini, dan antusias masyarakat yang ada di Pertamina ini cukup luar biasa banget. Jadi Amar menjelaskan bagaimana caranya menangkap ular yang benar, gimana caranya mengeluarkan ular dari dalam rumah sampai keluar rumah, gimana caranya. Terus bahayanya ular tuh gimana? Bapak bukan Bapak ya. Bapak Amar PD. Bapak Amar, mana Bapak Amar? Bapak Amar. Oke. Ya, sudah Bapak Amar. Nanti Bapak Amar dan tim akan meng-guide kita dan mengenalkan mengenai flora dan fauna yang ada di sini. Kita langsung aja masuk ke area yang dimana Amar bakal ngasih edukasi beberapa jenis reptil yang ada dan yang Amar bawa. Jadi nanti di akhir acara bakal ada edukasi yang dimana bisa bapak-bapak, ibu-ibu tiru gimana cara menangkap ular yang benar. Ketika ada ular masuk dalam rumah, gimana cara mengeluarkannya dari rumah. Jadi gitu. Nah ini ada kebetulan kemarin ada panggilan rescue dari warga. 1 ekor kemarin ditemukan induk ular king cobra lagi ngeramin telur. Jadi sekarang ini di depan bapak ibu adalah anak dari ular king cobra. Yang belum pernah lihat ular king cobra, nah kayak gini ularnya. Tapi ini masih anakan. Ini ada 5 ekor, kemarin netes 39 ekor kobra rescue dari kebun karet warga di Pelalawan. Kebetulan warganya minta dievakuasi, jadi ya Amar bantu evakuasi. Dan telurnya menetes di rumah Amar, 39 ekor. Depan rumah ular kobra nih. Ular kobra nih, dia nggak mau berdiri, malu. Ini Naja sumatrana nama latinnya. Jadi ular kobra ini adalah ular penyembur. Semburan ular kobra itu bisa sampai 2 meter tepat di area wajah kita. Kalau kena semburannya? Kalau kena semburannya, kalau nggak ada luka, bisa dibersihkan pakai air aja. Oh, kalau kena luka ya? Kalau kena luka itu sama aja bunuh diri. Kena darah. Jadi kalau misalnya ibu bapak ini ada ular kobra masuk dalam rumah, pengen nangkap, usahakan jangan langsung kontak langsung dengan tangan. Usahakan kalau misalnya ada luka di wajah, pakai helm bisa, pakai face shield bisa, yang corona itu bisa. Karena dia nyemburnya bisa tepat di area mata. Kalau kena mata itu sakit banget, kayak kena sampo 1 botol. Dan ini adalah ular viper dari Sumatera. Kalau di Dumai dia biasa dijumpai di bakau dengan nama latin Purpureomatulatus, Trimeresurus purpureomatus atau mangrove viper. Dia warnanya banyak, ada hijau, ada hitam, ada merah, ada coklat. Ini ular sangat agresif. Kalau misalnya di dekat, dia habitatnya tuh di hutan mangrove. Udah nggak kenal lagi sama banyak banget. Sekarang kita mau ke depan ke acara inti, kita mau edukasi
cara penanganan gimana membuat alat yang sederhana ketika kita tidak bisa menangkap ular yang berada di dalam rumah. Jadi kita mau Amar coba jelasin di sana pakai peralatan yang ada di dalam rumah, teman-teman. Kita coba ke depan ya. Let's go. Sebenarnya ular itu kan masuk ke dalam rumah karena ada satu faktor. Yang pertama, kita perhatikan juga lingkungan sekitar rumah kita seperti apa. Dan kedua, ular masuk ke dalam rumah itu biasanya mencari tikus. Jadi di sini Amar bakal memberikan tips gimana cara mengeluarkan ularnya tanpa menyentuh ularnya dengan tangan. Sapu rumahnya nggak ada cantolan lubang untuk digantung di pintu, usahakan beli yang ada dan lubangnya di atas ini. Begitu, ini cara yang gampang. Yang kedua pun talinya tapi tali yang kayak tali jemuran. Terus langkah berikutnya, talinya dimasukkan ke lubang ini ya, baru diikat ke atas 2 kali biar kuat, 3 kali juga nggak apa-apa. Oke, sekarang sapunya sudah tergantung. Yang berikutnya, tali yang paling bawah dimasukkan ke lubangnya lagi. Nah, jadi bentuk talinya berubah seperti pengikat. Coba Mas keluarkan ular hitam putih. Iya, Bapak Ibu, tolong adik-adik jaga jarak ya, ini karena ularnya kenceng kan. Jangan terlalu dekat dengan lokasi karena bisa berbahaya. Tuh kenceng ularnya. Silakan jaga jarak ya. Jadi ketika ada ular masuk ke dalam rumah, ini hanya ilustrasi saja karena kita di ruangan dan di luar ruangan, jadi ularnya lari. Jadi ketika ada ular, Mas Ahmad bisa pegang ekornya. Jadi fungsinya sapu ini yang diketahui tadi, kita bisa langsung masukkan ke, talinya ke arah kepala ularnya. Oke. Dan kita tarik. Talinya kita tarik. Jadi ularnya langsung terkunci. Dan ularnya bisa kita bawa keluar atau langsung dimasukkan ke dalam karung. Ini adalah alat yang sangat sederhana banget, bisa ibu bapak tiru di rumah. Begitu. Namanya snake hook. Ini bahannya dari stainless. Ini bisa dipanjang, dipendekkan. Tinggal di setel aja arah berlawanan, panjangnya bisa panjang, bisa pendek. Ini paling panjang. Jadi fungsinya ini cuma untuk mengangkat ular, mengangkat badan ular atau memegang ekor, badan diangkat. Untuk ini bisa seperti ini untuk mengangkat ular dari dalam rumah keluar rumah. Tapi kemungkinan sih nggak banyak yang pakai kayak gini karena bahaya kalau misalnya nggak geli ya. Dan ini nyembur. Ular kobra masuk ke rumah, coba lepas Mas, lepas aja, lepas. Bisa pakai tali. Kalau misalnya ada ular kobra masuk ke rumah, usahakan kalau misalnya di area wajah ada luka, pakai helm. Kalau nggak ada helm, pakai face shield yang untuk corona biasa dipakai. Itu untuk menghindari semburan bisa ular kobra mengarah ke mata. Karena itu bisa bahaya. Kalau kita kabur dia ngejar nggak Bang? Enggak. Oh enggak ya. Situasi dalam hutan ya. Oh iya. Ketemu ular, kita lari, dia bisa lari ke arah kita karena sama-sama kaget. Oke. Gitu. Oke, kita masukkan aja. Salah satu cara menangani ular adalah dengan cara kita menyediakan tangkai sapu. Ya. Ini pertanyaan saya, mitos atau fakta ya nih Mas ya? Katanya Ya. untuk menaklukkan ular itu Ya. kita bisa menggunakan garam. Ya. Apa iya itu? Oke. Satu, yang kedua kita cukup menggunakan bambu. Ya. Katanya kalau bambu tuh takut ular. Ya. Gitu aja Mas. Oke. Kasih.
Terima kasih Ibu pertanyaannya. Oke, boleh dijawab dulu Ibu. Salah samar. Iya Mas, kalau kata orang kan kasih garam, kasih kaldu ayam juga jangan-jangan. Oke, benar atau enggak tuh Mas? Ular itu tidak takut dengan garam. Enggak takut ya. Kalaupun misalnya ibu-ibu ada ular masuk ke rumah, ibu kasih garam, ular kabur, ya memang waktunya dia untuk pergi. Ibu lempar kulkas juga nggak apa-apa, lempar HP juga nggak masalah. Ular tidak takut garam, karena kulit ular tidak berlendir. Itu mitosannya Bu. Oh, berarti kalau anak-anak kemah itu ditaburin ular sering kemah itu salah ya Mas? Sangat salah. Berarti keilmuannya itu zaman dulu banget ya itu ya? Karena masih mitos ular dikasih garam tuh masih erat banget. Masih erat. Jadi hanya mitos saja Bu. Oke, pertanyaan keduanya Mas, bambu. Tadi ular takut dengan bambu. Bukan takut Bu. Kebanyakan orang kalau misalnya ada ular masuk dalam rumah, pasti kalau ada bambu ngambil bambu. Karena bambu itu kan lentur. Ketika kena ular, ular bisa langsung mati. Beda kalau misalnya ibu pakai pipa. Pipa kan harus benar-benar pas banget mukulnya gitu. Kalau bambu kan dia bisa lentur sama kayak rotan. Itu kalau kena kan sakit banget. Sebenarnya mitos saja. Dan ular juga banyak yang berdiam diri di bambu, batang bambu. Itu. Selamat pagi, kami dari PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai. Hari ini sangat senang sekali dalam acara With Animal Exhibition dan juga acara rally foto kontes untuk di lingkungan PT Kilang Pertamina RU2 Dumai. Hari ini kami kedatangan salah satu pemateri tentang With Animal, yakni Amar PD. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang hari ini telah melaksanakan kegiatan hari ini, di mana seluruh rekan-rekan keluarga dari PT KPI RU2 sangat senang sekali mendapatkan materi tentang bahaya hewan buas dan juga jenis flora dan fauna yang ada di Patra Seroja Eco Park yang ada di Kota Dumai hari ini. Dan hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh warga RDP, Rumah Dinas Pertamina, di mana di komplek ini sering kita menemukan hewan-hewan buas yang dimana ternyata hewan-hewan tersebut tidak perlu kita bunuh, tetapi justru harus kita lindungi, kita pelihara, dan kita tempatkan di tempat yang semestinya dia hidup, yakni di dalam Eco Park yang sudah disediakan oleh PT KPI RU2 Dumai seperti yang kita lihat tadi. Baik, kami segenap dari seluruh tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sukses selalu. Oke teman-teman, jadi mungkin hari ini selesai rangkaian acaranya di Pertamina Dumai. Antusias masyarakat sini cukup luar biasa, ramai banget dari tadi pagi. Jadi edukasinya sudah selesai. Dan waktunya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.